Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast dari Youth Activism yang mendukung alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ya, hari ini kita bersama Kang Fian dari sebagai koordinator PPKNP. Ya, Kang Fian boleh perkenalan dulu lah PPKNP itu apa sebenarnya gitu. Oke, PPKNP adalah paguyuban peduli kebijakan nafsa parahyangan. Sebenarnya sih parahyangan itu dulu kita skupnya Jawa Barat ya. Sebenarnya kita lebih dominan ke unsur kita sebagai di daerah Jawa Barat yang kultur budayanya parahyangan gitu. Oke. Tapi ya kesini kita mulai juga merambah, mencoba ke luar parahyangan gitu, karena kawan-kawan di sana juga yang isunya memang sama juga terkait dengan nafsa kebijakan. Oke, Kang Fian boleh rada maju mungkin biar kedengaran. Oh boleh. Terus sekarang si PPKNP ini sebenarnya fokusnya di apa sih? Sebenarnya ini cerita dari awal ya. PPKNP itu 2019 kita dibuat oleh sama papanya Om Jin juga ya, Bang Joni ya, ini Bang Joni bersama Bang Joni. Dulu itu kita dibuat untuk sebuah keluar dari satu buah organisasi besar dari PKNI, kita memisahkan diri. PKNI adalah Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia ya. Yang dulu pada saat itu Indonesia Nasution ketuanya. Tapi waktu itu bubar. Sehingga kita memisahkan diri Bandung PKNB dulunya. Jadi kita memisahkan diri menjadi PPKNP. Dan terbentuknya di Hotel Braga pada saat itu kita musda pertama dan diketuai oleh Mulyana Dehan, Kang Dehan. Di periode keduanya ada Kang Yudi. Dan sekarang saya di periode 2021 sampai 2023. Gitu. Nah, sebenarnya sih kalau fokusnya kita tetap menyetarakan ya, maksudnya teh kepada pengguna nafsa untuk berkampanye supaya tidak stigma dan diskriminasi gitu. Nah, sekarang nih yang menjadi apa sih yang menjadi fokus utama ya mungkin ya, karena PPKNP kan kita berbicara tentang kebijakan nafsa nih. Betul. Nah, emang kenapa sih si nafsa ini teh di sini teh? Nah, ini yang lucu nih. Nafsa ini dari dulu nggak berhenti ya. War on drug terus ya kan. War on drug, tapi sampai saat ini juga kayaknya tuh beres-beres ya. Ya, nafsa mah tetap ada, narkoba mah tetap ada gitu ya. Narkotika tetap ada. Jadi di mana yang harus dibenahi sih sebenarnya? Berapa ratus mungkin juta atau berapa miliar kali uang yang sudah dikeluarkan oleh Indonesia, sampai hukuman mati pun tidak membuat cedera pada seseorang pengguna nafsa ataupun bandar-bandar yang besar gitu. Masih tetap ada narkoba di Indonesia gitu. Dan mungkin itu salah satu pemasukan juga kali ya. Mungkin. Nah gitu. Ya pada dasarnya sih gitu sih. Sebenarnya kita masih melihat bahwa diskriminasi pada pengguna nafsa tetap masih ada ya. Stigma diskriminasi semua tetap melekat pada pengguna nafsa. Dikit-dikit lu pakai narkoba. Lu jatuh pakai narkoba. Lu ada ini pasti pakai narkoba. Jadi si narkoba ini disangkut pautin sebenarnya ya ke apapun yang menjadi hal yang menjadi yang negatif gitu. Satu hal yang pada masyarakat pun ya mungkin dari dulu tabu bahwa hal ini tuh menjadi ya pengguna nafsa itu, narkoba itu nggak bagus gitu. Pada intinya padahal yang kita tahu penjara itu ya udah overload dengan kapasitasnya, dan 80% pengguna semua. Kebanyakannya daripada kriminalisasi. Ya berarti sebenarnya yang menjadi masalah itu selalu disangkut pautin ya. Iya, satu stigma ya masih ada jadinya. Ya di masyarakat, diskriminasinya tetap bahwa pengguna nafsa ya udah lu mah tukang mabok, lu mah tukang ya gitulah pokoknya Pak. Intinya padanya mereka tidak melihat dari sisi hal bahwa ini ada unsur kesehatan atau seperti apa ini gitu. Betul. Padahal kalau kita berbicara drugs itu rootsnya atau akarnya itu dimulai dari obat dulu mereka juga dari awalnya ya.
kalau nggak digunakannya kan ada beberapa awalnya kan seperti kokain, heroin yang sekarang mungkin jadi kalau nggak operasi kemarin dijeritan ya kan ya satu hal yang seperti hal itu yang bisa ada beberapa narkoba yang memang bisa dibuat untuk kesehatan gitu kan kenapa tidak gitu. Dan memang sekarang karena sudah banyaknya dari dulu sampai sekarang ya orang sudah menjadi kecanduan. Apa sih masalahnya sekarang yang harus diperbaiki? Ya kita perbaiki dengan kesehatannya dari sistem kesehatan gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri nih berbicara tentang narkotika itu kan tabu banget. Betul. Masih banyak orang-orang yang menganggap pokoknya orang yang pakai narkotika mah nggak ada masa depan kan gitu ya. Yes, betul sekali. Itu teh apalagi di lingkungan aku nih, di angkatan aku tuh masih banyak yang menggunakan drugs. Ada teman-temannya yang masih ngejudge bahwa geus lah maneh mah moal balik Itu udah jelas. Jangankan di lingkungan teman-teman ya, di lingkungan keluarga aja masih bisa ada kayaknya ya. Sampai sekarang ya kan itu menjadi hal yang memang di kalangan keluarga aja masih tabu permasalahan hal itu, bahwa hal ini menjadi halnya bukan hal kesehatan gitu tapi ya pemabuk aja gitu ya. Pada intinya bagaimana sih kalau PPKMP ini pengen kita membuat satu kebijakan ataupun perubahan, satu hal kita setara bahwa orang bisa bekerja, pengguna nafsa bisa bekerja, orang pengguna nafsa bisa mendapatkan kesehatan yang layak, haknya punya gitu. Hal-hal ini tidak terjadi gitu, dimana lu pada saat bekerja lu pakai narkoba lu dipecat pasti. Itu yang hal-hal yang mereka mungkin ya menambah salah satu dasar yang memang dibutuhkan oleh si pecandu sendiri ataupun si pengguna sendiri gitu kan. Kadang-kadang ya masih orang di stigma terus dikik-kikin terus mabok aja sekalian sudah, tapi berikut ya maksudnya sisi negatifnya tapi kan tidak melihat hal ke situ gitu. Tapi mana negara, posisi negara di mana gitu. Pada saat ini BNN yang sampai sekarang ini pun ya masih terus bekerja, ya mereka mempunyai tempat satu klinik rehabilitasi juga terus berusaha untuk memperbaiki, mendekati kawan-kawan pengguna nafsa gitu. Situ. Mungkin di PPKMP sendiri nih kan hari ini tuh kita dari Youth Activism pengen mengenalkan kepada penonton yang ada itu untuk sebenarnya apa sih narkotika itu. Nah, PPKMP kan bergelut di bidang itu tuh mungkin punya definisi sendiri tuh terkait narkotika ya, nafsa narkotika, psikotropika, zat adiktif. Ya, sesuatu hal zat yang bisa masuk ke dalam tubuh dan merubah suatu hal yang memang dalam tubuh kita, ataupun ya kalau misalkan terlalu lama kelamaan dipakai juga ya mungkin ada perubahan ke sistem otak, sensor otak, ataupun ada stimulan atau endorfin yang memang yang kurang pada saat penggunaan itu dihentikan. Itulah pada saat itu. Tapi kan karena orang sering kecanduan ataupun orang sering make, ya terlalu lama make ya ada memang yang harus dibenahi. Ya mungkin jadinya akarnya ke depannya ya kalau lu udah make sekarang ya ke depannya harus gimana? Ya sembuhin dulu lah. Jadi bagaimana di unsur kesehatannya. Kenapa harus diperangi terus gitu, maksudnya dalam arti diperangi malah ditangkapin bukan jadi masalah, tapi di rehabilitasi juga sekarang lagi rame-rame juga ya sekarang ya di undang-undangnya tentang terkait masalah rehabilitasi, jadi bantaran ke dari polisi langsung ke rehabilitasi yang memang paksaan ataupun yang tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun itu dibuat di undang-undangnya ya jelas maksudnya bahwa semua pengguna masuk tempat rehabilitasi, tapi rehabilitasinya kok malah jadi ada yang lain yang dalam aturan undang-undang itu gitu. Nah kalau si narkotika sendiri kan ada banyak jenisnya ya Kang ya. Ada apa aja itu teh jenis-jenisnya teh? Ganja, kokain, heroin, benzo ya kan, mushroom, alkohol juga termasuk. Alkohol pun bisa dibilang. Alkohol juga termasuk kecanduan ya kan. Kopi juga sebenarnya termasuk juga tapi nggak masuk ke zat dan narkotika gitu kan. Tapi sebenarnya apapun yang menjadi hanya kecanduan itu bisa disebutkan ya narkoba. Kayak kemarin tuh kalau nggak salah BNN sempat membuat satu hal seperti obat-obatan tramadol yang menjadi halnya ya awalnya memang itu untuk painkiller, sekarang menjadi masuk ke dalam zat narkotika gitu kan.
Karena itu hal ya itu. Karena ada kecanduannya itu. Jadi bisa saja apapun itu yang menjadi kecanduan nanti jangan-jangan narkoba semua gitu ya kan, pada intinya seperti halnya itulah. Berarti permasalahan sekarang tuh seperti itu si pemerintah itu menganggap hal apapun yang bisa bikin candu udah masukin narkotika aja gitu. Bisa jadi nantinya ya. Bisa jadi ya kalau misalkan ya tergantung misalkan dia ngerubah, tapi kan intinya dia ngerubah. Ada satu hal yang misalkan memakan itu ataupun meminum itu dia merubah pada diri dia gitu. Ada yang kekurangan nih. Asa can ngopi atau can ngapain gitu kan. Asa can dahar sambal Bu Imas ya. Jadi campur-campur bahasanya enggak apa-apa ya, Bang Jody ya kan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan juga ketika si narkotika ini diperangi oleh negara yang seharusnya mungkin ya kalau kita ngomong idealnya negara ini harusnya memprovide atau memberikan sebuah layanan yang bisa menyembuhkan orang-orang ini, ya kan? Nah, seharusnya. Betul, seharusnya. Idealnya. Ya. Idealnya. Ini kan sebenarnya tadi yang gue bilang war on drugs itu kan, mereka hanya memerangi, menangkap di bandar-bandar besar, apalagi seperti ya kalau polisi ya mungkin bandar biasa, tapi turunnya ke bawah ke pengguna, makanya terlalu banyak pengguna ya kan di dalam penjara gitu kan. Kalau BNN ya oke lah, kelas-kelas atas yang mencari bandar-bandar terbesar gitu kan. Tapi ya pada intinya ya negara ini belum mau, apakah saya tidak tahu apakah ke unsur kesehatan, tapi sudah mulai kan adanya rehabilitasi di BNN misalkan klinik yang memang kepada masyarakat yuk kalau misalkan mau berobat atau misalkan mau berhenti dalam kecanduannya mereka juga punya kliniknya gitu kan. Ya salah satunya negara, tapi itu tidak semaksimal karena masih stigma diskriminasi dan dari masyarakat ataupun masyarakatnya sendiri pun sebenarnya takut yang masih ya untuk ke BNN seperti halnya itu gitu kan. Bagaimana meyakinkan mereka gitu kalau misalkan yang dilihatnya gitu di ataupun realitanya di lapangan orang yang ketangkap masih dipukulin, PH gitu kan, masih di stigma oleh masyarakat, masih di stigma oleh keluarga, dia baru keluar penjara atau dia baru kena tuh semalam atau apapun lah, itu yang menjadi halnya yang menjadi kompleks gitu. Tapi kalau negara mau misalkan ya di internasional, kita nih sekarang nih sedang 100 hari berkampanye untuk 100 hari menuju Hari Internasional Anti Narkotika internasional ya. Maksudnya kita berkampanye mencoba membuat satu hal supaya masyarakat aware gitu terhadap stigma diskriminasi terhadap ataupun penggunaan nafsa itu sendiri. Oke. Nah, berbicara tentang stigma tadi, karena masih banyak nih stigma-stigma yang bergulir atau bertebaran mungkin di masyarakat terkait bukan hanya nafsanya aja, bahkan sampai pengguna, bahkan sampai keluarga penggunanya pun kadang distigma sama masyarakat itu sendiri. Padahal mungkin orang tuanya sih nggak tahu orang ini menggunakan nafsa, tapi malah jadinya entah kayaknya si AAT kena makai narkotika teh gara-gara di rumahnya teh arakur, mungkin seperti itu kan menjadi stigma tersendiri nantinya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kondisi seperti ini kan sudah berjalan lama dan pemerintah itu gimana sih harusnya gitu menurut Kang Fian? Sebenarnya kalau permasalahan yang tadi tetap ada ya, adanya mau masalah di rumah, adanya masalah atau di mana di luar, kalau misalkan dia pengguna sebenarnya. Tapi sekarang masalahnya tadi kenapa sih pemerintah tidak menggerakkan atau tidak ada membuat program yang komprehensif gitu? Karena mereka tidak melihat segi hal apa yang terjadi di lapangan gitu. Apa sih atau pada dirinya sendiri si pengguna ini harus digimanain sebenarnya? Ya mereka ya harus kalau misalkan membutuhkan kesehatan ya mereka adakan layanan yang mereka membutuhkan. Ada psikologi, ada psikiater yang memang yang jelas ada konselingnya, ada tempat yang mereka yang memang nyaman untuk dapat merubah dirinya untuk pengen berusaha berhenti ataupun ya sedikit demi sedikit dia tahu takaran harus yang apa yang memang harus dibenahi dalam dirinya. Ya harus menyesuaikan dalam dirinya. Yaitu tugasnya pemerintah untuk membuat adanya layanan-layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Gitu loh. Pada pecandu sekarang ya kan misalkan lu misalkan di tempat pemerintah punya tempat konseling nih. Di sini ada tempat konseling, ini ada tempat psikiaternya, ini ada tempat SPKJ-nya. Lu mau rehabilitasi misalkan rawat inap ada, rawat jalan ada. Apapun yang dibutuhkan oleh mereka ya lu adain.
Itu yang mestinya harusnya pemerintah tahu, karena ya itu kebutuhannya, karena tidak semua orang juga membutuhkan. Gue juga misalkan nggak butuh tempat rawat inap, gue butuh rawat jalan, atau gue gak butuh hanya psikiater saja, atau gue hanya butuh psikologi saja, gitu kan. Itu yang memang pemerintah harus siapkan, karena sampai saat ini pun di Indonesia Sinapsa ini belum bisa di-cover oleh pemerintah sepertinya halnya BPJS atau kesehatan yang lain. Oh, jadi nggak di-cover BPJS? Tidak, karena masih dianggap ya mereka itu melakukan hal dirinya sendiri, merusak pada dirinya sendiri. Seperti halnya ya kita make up atau operasi hidung. Nah, itu kan yang membuat perubahan pada dirinya. Jadi masih dibilang itu pun di tatanan pemerintah pun masih belum ada. Seperti itu. Jadi narkotika sendiri sebenarnya di sini masih belum dianggap sebagai masalah kesehatan, tapi masalah kriminal kali ya. Betul. Makanya war on drug ya. Tapi ya war on drug ya jelas, kalau jelas, tapi ya sisi lain setelah ada yang sebelumnya di tahun sebelumnya mau diapain? Mau dibiarin aja. Gitu kan? Nggak gitu juga, dari dulu war on drug tapi kan nggak beres-beres. Sampai sekarang. Enggak bilang aja ya. Ya sampai sekarang mungkin belum efektif programnya. Iya, mungkin belum efektif, tapi akan diperpanjang biar panjang atau seperti apa. Biar kedepannya mungkin kan pengennya Indonesia free drugs gitu. Nah, gitu. Tapi banyak korupsi kan gitu sebenarnya. Bukan gue ya, Bang Joni. Ya itu kasusnya banyak. Ya, tapi kasusnya banyak ya. Nah, ya gitulah. Sekarang nih kita berbicara tentang narkotika yang memang menjadi budaya. Kemarin aku juga baca bahwa kata ganja itu dipakai di berbagai apa ya disebutnya peradaban dari masa lalu. Jadi udah sebagai budaya nih berarti. Bahkan di bahasa Jawa beranjak, ketika kita mau beranjak dari fase duduk mau beranjak itu ke ganja dulu. Nah, itu juga menjadi menarik ketika kita punya budaya yang sebegitu dekat dengan ganja. Kenapa ganja? Karena mungkin itu yang paling mudah didapatkan ya. Maksudnya diadakan gitu. Bukan mudah didapatkan, karena itu ciptaan Allah kali ya. Ciptaan Tuhan ya. Bisa bilang. Ya mungkin ya hal kalau tadi yang disebutnya ganja yang kita perbicarakan terkait masalah ganja. Ya ganja dari beberapa negara juga sudah mulai melegalkan bahwa ganja itu memang bisa dipakai untuk medis ya kan, udah jelas gitu kan. Dan ada beberapa pun yang memang menjadi halnya tempat rekreasi yang menjadi wisata gitu kan. Seperti Belanda, Thailand sekarang, terus yang lain-lain gitu kan. Ya hal-hal itu Indonesia juga sedang mencoba juga untuk ke situ arahnya ya kan. Kita JRKN sendiri ataupun Rumah Cemara sendiri sedang berkampanye terkait masalah ganja gitu. Ya mudah-mudahan aja pemerintah akan mengarahkan terhadap hal itu sih. Nah, tapi kan ya tadi filosofinya kalau memang ganja dari dulu ya ada beberapa hal ya. Kayak gua baru sempat nonton ya Bob Marley yang sekarang ya kan ya. Jarasta ya kan. Rastaman ya kan, maksudnya ya dalam hal itu mereka juga bisa menciptakan satu hal perubahan terkait dengan perdamaian gitu kan. Kenapa tidak itu menjadi halnya satu contoh gitu. Ya bahwa halnya banyak hal-hal positifnya juga terkait masalah ganja ini sendiri gitu. Cuman pemerintah kita mungkin dan budaya terlalu kompleks dan agama ya kan. Kita tuh kompleks dengan keberagaman agama, budaya, adat dan lain norma-norma itu yang menjadi halnya mungkin lebih sulit seperti halnya di negara-negara lain. Tapi ini juga menjadi menarik ketika kita berbicara tentang ganja itu, yang sehingga akhirnya menciptakan apa ya, alternatif lain lah. Ketika aku SMA tuh terkenal dengan tembakau sintetis tuh. Pas aku SMA ingat banget nama-namanya kayak Barong, Gorilla, yang gitu-gitulah. Kalau gua menurut gua pandangan ya menurut aku ya gitu, maksudnya terkait masalah sintetis ini bukan ganja. Kalau aku pribadi ya, mereka memang membuat satu hal yang memang menyerupai ganja efeknya. Padahal kalau gua rasain, maaf ya, gua bilangin gua pernah rasain juga sebenarnya. Gak ada ganja-ganjanya. Ya maksudnya yang lu cari di situ tidak ada. Bukan itu cuma memang buatan kita sendiri, bako yang nggak tahu digoreng sama apa yang jadi gorila
Aing kebayang bako jadi gorila gitu kan. Sama Hanoman ataupun apapun lah itu namanya itu kan. Itu halnya yang seperti hal itulah. Yang gue bilang sintetis itu tidak ada yang menyerupai memang ganja. Memang tidak ada. Kalau memang munculnya dari tanah ya mungkin ganja. Ya, cuma kan narasinya yang ada di berita tuh selalu ganja sintetis. Ya karena ya mungkin menyerupai kali ya, menyerupai ada sebentar kali ya, ada kali tapi di mana sih nggak ada sih. Gue pernah gue ngerasain yang pas persis gitu. Nggak ada. Maksud gue bukan, berarti hanya mengkategorikan saja BNN pada saat ada narkoba yang tadi gue bilang. Narkoba jenis apapun yang baru bisa dibuat menjadi narkoba. Satu hal nih kecanduan tadi tramadol, heksimar ataupun apapun yang sekarang lagi ramai di kalangan itu menjadi apa sih bahasanya kalau nggak salah narkoba jenis baru gitu yang mereka bisa buat bahwa itu menjadi golongan narkotika gitu loh. Ya, berarti di Indonesia tuh narkotika tuh sifatnya masih apapun yang candu dan merubah cara dia berpikir atau sistem otaknya disebut narkotika mungkin. Dan itu menjadi adiksi ya. Adiksi itu ya penyakit kambuhan. Ya penyakit kronis yang nggak bisa sembuh, dia bisa relapse kapan saja, dia bisa sembuh tapi maksudnya tidak sembuh, tapi otaknya masih harus ada yang dibenahin nih loh. Itu balik lagi kita ke layanan tadi yang pemerintah harus adakan ya kan. Gimana layanan apa sih yang harus lu adakan yang pas untuk si teman-teman. Jangan gue sama Bang Joni nggak tahu nih terapinya beda. Mungkin berbeda. Pasti berbeda ya kan, karena kebutuhannya mungkin berbeda gitu kan. Itu hal salah satu yang memang harus diperlukan dan itu asesmennya harus betul gitu. Itu salah satu yang memang harus kita ketahui gitu. Kalau misalkan tadi ngomong sintetis, kenapa sintetis dimasukkan dalam golongan seperti ganja menjadi halnya itu? Ya mungkin BNN tidak tahu karena itu disebut ganja sintetis karena berbentuk tembakau. Ya udah menyerupai ganja. Gitu aja sih kalau aku bilang sih kayaknya sepertinya. Karena bentuknya mirip, dianggap dan dihisap dan caranya pun sama. Ya itu dia makanya. Gramatunya dimasukin sepertinya ganja. Gitu, ganja sintetis gitu. Karena narasinya cukup unik ya ketika itu keluar tuh ganja sintetis. Kan berarti seakan-akan masyarakat itu menciptakan. Dan akhirnya yang kena sebenarnya bukan ganja sintetisnya, ganjanya lagi yang kena nantinya. Kasihan juga ya kan ya. Tapi ya itulah yang harus diketahui masyarakat juga, ganja sintetis itu apa kayak. Betul. Lu cobain aja dulu ganja sama ganja sintetis. Lu harus ngerasain itu berbeda kan? Berbeda kan udah pasti berbeda. Tapi kan pada intinya ya mereka juga tidak tahu pada awalnya kan dites urin aja nggak ada apa-apanya. Iya. Iya. Tes urin itu kalau apa sintetis tadi yang gorila itu kan memang tidak ada. Tidak keluar CBD atau THC-nya nggak keluar. Karena zat yang adanya nggak tahu apa. Lu tahu apa cuma gua juga nggak tahu racikannya ya kan. Itu yang jadi masalahnya. Tapi karena tembakau dan caranya sama dengan penggunaan ganja, makanya termasuknya menjadi golongan seperti ganja. Gitu loh. Ganja sintetis. Nih, kalau menurut Kang Fian nih, si kebijakan narkotika sekarang kan kita masih pakai Undang-Undang 35 2009 ya, tentang penggolongan dan lain-lainnya gitu. Putih. Ya. Tapi udah males ya, bingungnya mau di mana. Bingung semua dengan itu pasal karet semua. Betul. Semua ada restorasi justice, ada RJ, ada justice kolaborasi, ada apapun itu menjadi celah, itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi solusi juga, malah sekarang kita jadi sekarang membuat masalah. Ini si RJ ini benar nggak buat dipakainya pas enggak gitu, suatu hal malah dimanfaatin kalau nggak dilihatin. Itu yang jadi masalahnya. Jadi aku nggak banyak mau komen sih sebenarnya tentang undang-undang ini, nggak di mana sih pasnya gitu, belum nyampe. Betul. Gitu sampai saat ini. Jadi ya paling minimal itu yang tadi adanya rehabilitasi yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu kan, terus yang memang dibuat itu kan, yang memang diatur terus jadi dirancang, jadi bisa jadi ada kembali tadi ya. Tadi saya nggak mau bilang ya yang tadi Bang Joni bilang korupsi ataupun apapun itu ya kan, itulah menjadi sela-sela itu. Jadi kalau menurut gua ya undang-undang ya hanya bisa memperingan ataupun ya bagaimana caranya lah. Ya betul. Ya tapi kalau misalkan lu mau bilang terkait undang-undang lu gimana? Masih jauh. Dan ini harus kita berubah semua kebijakannya.
kalau lu mau pasalnya aja udah nggak jelas semua gitu kan, semua juga bisa asal saya lu mempunyai dan memiliki ya, kalau nggak punya nggak memiliki ya udah nggak buat apa ya kan, jadi pemakai kan dia mau tahu di mana gitu kan, itu tetap kayak yang menjadi masalah buat kita juga. 127 masuk pecandu, masuk rehabilitasi, ada juga rehabilitasi yang menjadi halnya bisa dibulak-balik ke sana ke sini dan lain-lain lah. Gua nggak mau ikut campur, tapi yang ya pada intinya gitu. Itu ada lah dalam hal ini, ada itu menjadi halnya, jadi celah-celah yang memang kan masih bisa terkait ada pungli dan lain-lain, jadi tidak menyelesaikan masalah. Karena berhubung sekarang tahun 2024 undang-undang ini udah berumur 15 tahun loh, Pak. Cai, 15 tahun tapi nggak ada perubahan. Kebayang orang kayu berarti berapa tahun ya kan? Sama berarti kan maksudnya ya itu juga kan ya itu yang nggak bisa dirubah. Jadi ya siapa lagi kalau bukan kita ya kan? Iya. Ya kalau nggak edukasi sama kita dari ya inilah Bang Joni dan kawan-kawan yang masih muda yang mungkin yang udah kedepannya siap-siap menjadi yang aktivisan ya kan, yang mudah-mudahan yang kritik membangunnya lebih kedepannya bisa melanjutkan kita atau teman-teman dari PPKNP, yang kita perlukan itu sih saran dan sarananya gitu maksudnya. Ayolah masukan dari teman-teman yang masih muda nih ya, kayak Bang Joni atau Krayan nih, ayo kumaha nih, gimana yuk kita sama-sama ngerubah yuk, maksudnya bareng-bareng kita buat perubahan yang memang kalau kita tidak bergerak tidak bakal berubah. Ya, itu pun menjadi permasalahan sih sebenarnya. Kenapa menjadi permasalahan? Buat di umuran, mungkin umuran kita ya teman-teman, umuran 20-an sampai 30 awal gitu. Mungkin ada ketakutan dalam membicarakan narkotika gitu. Karena kayak umuran aku nih, anjir orang pengen kenceng gitu ngomongin narkotika. Setelah orang udah kenceng dan nantinya orang malah karir orang yang tertutup karena ada track record bahwa aku adalah ABCDE. Itu kan riskan ya sebenarnya. Jadi gue yang riskan yang gue kerjain ya berarti kan. Lu main sama cepet nih kalau kayak gini ya kan. Jadi kan karena ada ketakutan itu mungkin. Itu dia. Ya itulah gimana waktu itu aku juga kan 2019 sampai sekarang juga memang menciptakan hal itu gitu kan. Wah, sampai keceng-kecengnya dari apapun laporan dari warga atau dari masyarakat kepada kita. Kok jadi sekarang balik sama gue sendiri gitu ya kan. Ternyata hal itu ya lu keceng-keceng. Wah, ya pasti ada kendala dan permasalahan dan ya mungkin beberapa orang tidak suka pada kita gitu. Oke. Ya jadi mau gimana, jadi ya itu resiko, ya siap dengan semuanya ya. Tapi kalau lu teriak-teriak kayak gini ya tadi lu bilang ya kalau gua misalnya masih makai atau siapapun yang masih makai itu hak mereka. Betul. Jelas itu yang pasti gitu kan. Ya itu ciptakan kesetaraan semua dimana ya tadi ya pendidikan. Kenapa kita, karena kita kalau di dulu masih ada harm reduction ya, HIV dengan harm reduction sekarang, tapi harm reduction itu sudah mulai turun. Tapi di UNH sekarang udah mulai sekarang lagi untuk 100 hari hati internasional narkotika mulai si harm reduction ini udah 60%-nya mereka mendukung bahwa hal ini diperlukan kembali loh. Ini celah-celah yang mungkin kedepannya kita mudah-mudahan harm reduction ini jangan sampai lagi turun lagi gitu loh. Iya. Layanan-layanan malah menjadi dikurangin ataupun layanan yang ada tapi tidak dimaksimalkan gitu. Kalau nggak mau layanan yang ada diadain lagi ya yang dulu diperkuat lagi dengan kebutuhan apa yang ada sekarang. Itu yang paling penting. Sebenarnya pemerintah harus aware pada itu dan masyarakat pun juga. Ya ayolah. Ya mungkin dulu ikut HIV ada harm reduction. Ya sekarang udah nggak bisa dibedakan. Harm reduction udah dari dulu juga, lu pemakaian belum ada HIV udah ada harm reduction, udah ada pemakaian zat mah udah ada gitu kan. Dari nenek moyang tadi yang mulai dari kecil dari yang tadi buku yang cerita Bang Joni bilang ya kan, maksudnya itu udah ada. Sebenarnya itu kan yang harus diketahui oleh masyarakat gitu loh. Hal-hal seperti itu. Nah terakhir nih Kang Fian. Harapan terkait
apa ya dibilangnya harapan terkait narkotika dalam arti maksudnya si pengguna atau pengguna terus masyarakat. masyarakat. Intinya gimana? gini lah, kita tidak mau apa-apa, kita pengen setara aja. Setara aja. Kesetaraan. Kita sama kok semua. Kita juga masih manusia kok. Kita bukan hewan atau bukan apa-apa yang harus dibeda-bedakan. Kita pengen setara. Setara dalam segi ekonomi, setara segi dalam kesehatan, setara dalam mendapatkan pendidikan. Orang sekarang sekolah aja lu pakai narkoba cabut dikeluarin. Iya. Ada yang di blacklist malahan di kota satu harus pindah ke kota satu gitu kan. lain. Itu kan nggak lucu kan, maksudnya kayak gitu kan. Lu kerja sekarang lu dipecat. Lu kayak berapa anak yang di belakangnya harus terus cari cara yang lain. Itu yang menjadi masalah. Intinya kesetaraan semua itu yang paling penting lah. Kita cukup minta setara aja dan semua kita juga manusia. Dan tidak didiskriminasi. Betul, jelas itu sudah jelas kan, udah jelas itu nggak usah lagi kamu juga Indonesia tanpa stigma aja udah bapak. Betul. Udah sampai berapa ini tetap aja. Di belakang ini tanpa stigma apa yang sudah dilakukan almarhum Ginan ataupun kawan-kawan rumah Cemara udah kurang apa lagi dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang udah mulai menurun ya, mulailah kita buat perubahan dari kawan-kawan. Mungkin dari anak-anak muda yang sekarang yang bisa membantu apapun itu, ayo. Amin. Go, Harus ya teman-teman yang nonton tuh. Nah itu. Kita harus membantu kawan-kawan kita yang mungkin perlu bantuan, tapi mereka bingung harus ke siapa. Karena negara tidak menyediakan layanan-layanan itu, maka rakyat harus saling bantu rakyat, masyarakat harus saling bantu masyarakat, kawan bantu kawan. Bisa. Terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan ini, semoga menjadi manfaat. Dan selamat bulan Ramadan. Semoga puasanya teman-teman dilancarkan. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah.